Saya itu bisa dibilang pecinta Jokowi. 2 periode saya turun ke jalan untuk membelanya. Tetapi semakin lama suara saya semakin lemah dalam pembelaan terhadap Jokowi. Terutama karena melihat fakta-fakta bahwa memang benar anak-anak Jokowi terlihat begitu mudah hidupnya dengan semua privilege dan fasilitas karena mereka anak-anak. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik apa yang disampaikan oleh Denny Siregar. Tumben dia mengkritik Pak Jokowi begitu kan ya. Dalam yang disampaikan oleh Denny Siregar bahwa Denny Siregar kini berani kritik Jokowi dan keluarganya soal dinasti politik. Saya tidak ingin nama beliau rusak, katanya begitu ya. Dalam video itu diceritakan bahwa mengkritik Pak Jokowi itu bukan berarti dia benci begitu kan ya, tetapi mengkritik karena demi sebuah nama beliau, katanya begitu ya. Kok tumben baru sadar hari ini begitu kan ya. Permainan-permainan ini yang kemudian sudah dirasakan oleh Denny Siregar bahwa ya Kaisang sudah ditempatkan menjadi posisi ketua umum. Terus kemudian Gibran katanya begitu kan ya digadang-gadang menjadi salah satu calon wakil presiden begitu. Dan apa yang terjadi? Coba bayangkan begitu. Kalau kita analisis dari Denny Siregar, ya Denny Siregar mulai agak panik ya sekarang ini. Gak tahu kenapa begitu kan. Mungkin sudah merasakan bagaimana politik Pak Jokowi hari ini begitu kan. Jadi menurut saya pribadi sejak awal begitu, sejak kepemimpinan Pak Jokowi begitu kan. Politik Pak Jokowi itu tidak menentu begitu kan. Kadang dia ke kanan, ya bisa saja ke kiri mereka. Kadang dia ke depan, bisa saja ke kanan begitu kan. Artinya selama ini apa? Ya melihat Denny Siregar seolah-olah Pak Jokowi itu politiknya ya itu-itu aja begitu kan ya. Bahkan di satu sisi seolah-olah tidak punya kepentingan pribadi begitu kan. Dan apa yang terjadi sekarang? Dia mulai sadar bagaimana politik Pak Jokowi yang sebenarnya begitu kan ya. Dan bahkan sudah agak mulai panik ketika Kaisang sudah ditempatkan menjadi posisi ketua umum di PSI, lalu kemudian Gibran digadang-gadang menjadi salah satu calon wakil dari Pak Prabowo. Apa yang mau diharapkan dan apa yang mau mengkritik kepada Pak Jokowi? Banyak ini tamparan keras dan bahkan ya Pak Jokowi berhasil bagaimana pola-pola yang sekarang ini begitu kan bisa buzzer bisa kalang kabut, bisa panik mereka begitu. Wallahualam. Ya, saya melihat dari realitas apa yang disampaikan oleh Denny Siregar ini seolah-olah ada sesuatu yang kemudian mereka agak kecewa terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi begitu kan ya. Bahkan ya komentar-komentar netizen mengatakan begini, tumben ya si Denny Siregar maki-maki Jokowi 10 tahun kemana aja loh ya. Bahkan ya bukan karena cuan dan seret ya. Maklum itu si kutu loncat katanya begitu ya. Jadi benar sebenarnya sih begitu kan ya. Mengkritik itu bukan berarti benci begitu kan. Tetapi ya di satu sisi karena sayang. Bisa saja seperti itu begitu kan. Karena begitu banyak kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. No ini serius ngomong lo ya Denny Siregar ya. Semakin banyak ya kalang kabut ya. Semakin banyak pecah ya anggota Denny Siregar katanya ya. Doi tahu masa jabatan Jokowi itu ya mau berakhir, makanya cari selamat dari sekarang. Cukup waktulah untuk rakyat lupa dengan apa yang Doi perbuat selama ya menjadi buzzer Jokowi. Mudah-mudahan apa maksudnya begitu ya. Emang ada yang benar omongan ya si juragan itu begitu katanya begitu ya. Sebagai cebong mulai sadar, mikir, mungkin tobat juga ya. Inilah komentar-komentar netizen begitu kan. Kalau kita simpulkan dengan apa yang beredar hari ini yang disampaikan oleh Denny Siregar begitu kan ya, mulai agak kecewa mereka begitu. Walaupun secara tidak langsung dia mengkritik mereka begitu kan ya, menceritakan bagaimana ya peran Pak Jokowi ya maksudnya Kaisang yang dianggap sebagai 2 hari menjadi kader saja sudah menjadi ketua umum. Ini akibat katanya begitu ya. Akibat katanya begitu ada peran Pak Jokowi di situ begitu. Yang selama ini dikenal oleh Denny Siregar adalah Pak Jokowi tidak seperti itu katanya begitu ya. Artinya apa? Kalau kita melihat inilah yang kemudian realitas politik apapun bisa terjadi begitu kan. Ya, saya sering mengatakan bahwa jangan terlalu fokus yang namanya politik sana sini begitu kan. Yang di dalam politik itu sebenarnya begitu kan. Ya, tidak ada yang namanya kawan, tidak ada yang namanya melawan begitu kan. Yang ada apa? Yang ada atas nama kepentingan pribadi siapapun orangnya begitu, atas nama ya kepentingan sebuah bagaimana caranya bisa melakukan itu begitu kan.
Jadi artinya apa? Artinya kalau ada orang yang percaya terhadap apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Jokowi terkait dengan politiknya begitu kan, ya di situ ya kita lihat saja mereka begitu kan. Ya politik Pak Jokowi kan tidak bisa ditebak mereka begitu ya. Maka saya sering mengatakan bahwa politik Pak Jokowi bisa saja ke kanan begitu kan, tapi ujungnya ke kiri begitu kan. Ya, ya hati-hati ketika ada orang yang dipuja-puji begitu seperti Pak Ganjar misalnya begitu kan ya. Ketika kemarin itu bertemuan di acara PDIP, dia mengatakan kalau Pak Ganjar ya menang langsung dilantik ya, katanya itu jangan terlalu percaya terhadap omongan itu begitu. Bisa saja sebaliknya mereka begitu kan ya. Karena pada hakikatnya kita tahu bagaimana merasakan politik Pak Jokowi begitu. Ya para buzzer Dennis Regar, yang lain begitu, Eko Kuntadi, si Guntur Romli tidak merasakan apa-apa mereka begitu. Terlalu percaya begitu kan. Dan sekarang apa akibatnya? Bisa saja begitu ya, mulai agak kecewa mereka begitu ya. Bahkan di satu sisi bisa saja saling serang sana sini begitu. Bahkan ini Dennis Regar kini ya berani kritik Jokowi ya dan keluarganya soal dinasti Jokowi politik ya, dinasti politik. Saya tidak ingin nama beliau rusak, katanya begitu. Mari kita baca. Dennis Regar yang biasanya selalu memuji-muji Presiden Jokowi kini tampaknya sudah berani mengambil sikap berbeda. Bahkan dirinya mengkritik Jokowi dan keluarga soal isu dinasti politik. Bahkan Dennis Regar membandingkan keluarga Jokowi dengan keluarga mantan Presiden Soeharto. Kritik itu dilontarkan Dene lewat unggahan video di kanal YouTube-nya 2045 ya TV begitu kan. Awalnya ia cerita soal anak-anak ya kroni mantan Presiden Soeharto yang menurutnya menjadi penyebab ya kebobrokan rezim Orde Baru hingga diturunkan paksa mahasiswa tahun 1998. Usai bercerita ya soal Soeharto, Dene langsung ya masuk soal isu dinasti ya Jokowi dan keluarganya. Saya mendengar banyak banget ya kasak kusuk di masyarakat akan menguatnya isu politik dinastinya keluarga Jokowi. Bermula dari Gibran menjadi wali kota Solo begitu ya, Bobi Nasution menjadi wali kota Medan, dan yang terakhir Kaisang, putra bungsu menjadi ketua umum PSI, kata Dennis Regar. Dirinya mengutarakan anak Jokowi yang mendapat keistimewaan ya terjun ya politik semakin menjadi bahan pembicaraan. Bahkan ya diam-diam ada katanya begitu ya perasaan yang berkembang di masyarakat tentang betapa mudahnya menjadi anak-anak presiden. Padahal saat yang sama banyak anak muda lain harus berjuang sendirian tanpa bantuan nama besar ayahnya. Bahkan ya untuk sekedar hidup saja. Inilah komentar-komentar netizen. Kalau kita analisis begitu kan ya, maka saya katakan begitu. Yang namanya kepentingan, yang namanya politik dan kepentingan itu begitu kan ya, itu bisa saja dinamis mereka begitu kan. Mungkin saja ya bagaimana mengakhiri ya caranya begitu kan ya sudah tidak berada di PDIP misalnya, bisa saja Pak Jokowi sudah ya menampung anaknya di situ begitu. Bisa saja anaknya dimajukan untuk menjadi wakil presiden begitu kan ya. Karena mungkin sudah tahu begitu kan. Karena Pak Jokowi punya data intelijen katanya luar biasa begitu, mungkin sudah tahu lumbung Pak Ganjar akan kalah mereka begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Artinya apa? Artinya selama ini melihat dari potensi-potensi Gibran yang sekarang itu semakin menaik begitu kan di kalangan anak muda begitu. Ya, ini mungkin kesempatan emas. Tidak mungkin begitu kan sehebat Pak Jokowi anak-anak mereka begitu. Pasti Pak Jokowi mengatakan itu begitu kan. Karena eranya berbeda begitu. Dulu ya dikenal dengan yang namanya pencitraan sana sini begitu kan. Ya masuk masuk ke beberapa slogan dan situ begitu kan ya. Masuk ke gorong-gorong di situ begitu kan. Itu sudah punya perhatian lebih kepada masyarakat begitu kan. Apalagi pencitraan sana sini begitu kan ya. Dan sekarang di demokrasi modern sudah tidak zaman yang namanya pencitraan begitu kan. Ya namanya sekarang itu adalah gagasan tren di dunia media sosial begitu kan. Dan bahkan tren anak muda begitu. Bisa saja dimanfaatkan di situ begitu kan ya untuk menjadi seorang cawapres. Bisa saja seperti itu begitu kan. Bisa saja apa yang saya analisis ini salah begitu kan ya. Karena pada hakikatnya kepentingan-kepentingan politik itu kan dinamis. Ya siapa sangka PKB bisa menjadi wakil dari Anies Baswedan, tidak menyangka seseorang begitu kan. Ya siapapun tidak menyangka. Yang namanya politik ya sah-sah aja mereka begitu. Dan saya katakan bahwa oke lah ya, kenapa Dennis Regar bisa agak mulai panik mereka begitu kan. Karena sudah tahu dan pelan-pelan sudah mulai mengerti terhadap politik Pak Jokowi begitu kan ya. Dene ya melontarkan ketika Kaisang ya didaulat menjadi kader PSI hanya dalam waktu 2 hari setiba menjadi ketua umum PSI ya. Sentimen negatif itu semakin menguat dari keluar dalam bentuk sindiran yang halus.
Bahkan ya di satu sisi mengatakan bahwa ya bahkan bahan tertawan atas ya kemudahan luar biasa yang didapatkan anak-anak Jokowi dalam berbisnis dan berpolitik. Bahkan ya saya itu bisa bilang pecinta Jokowi 2 periode. Saya turun ke jalan untuk membela karena saya cinta Indonesia, katanya begitu ya. Bahkan ya di negeri ini harus dipimpin orang yang punya tekad menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Bahkan ketika ada orang yang mengajaknya untuk berkampanye agar Jokowi bisa menjabat 3 periode, Dene Medaskan menolak keras. Saya hanya ingin Jokowi ya selesai dengan elegan dan nama baiknya menjadi kaum ya harum. Karena dialah praktek ya pondasi kemajuan pembangunan sekarang. Wow, tuh tiba-tiba kok sekarang agak kecewa mereka begitu kan. Apa yang harus kita lakukan sekarang kalau sudah seperti ini begitu kan. Bisa saja permainan-permainan inilah yang kemudian buzzer hari ini sudah tidak begitu ya diminati begitu kan. Karena semua orang sudah cerdas mereka. Memframing apapun sudah tidak begitu diminati begitu. Mungkin Pak Jokowi sudah tahu bagaimana peran buzzer hari ini begitu kan ya. Karena omongan-omongan mereka kadang masyarakat muak mereka melihat itu begitu kan. Apa yang terjadi? Mungkin Dene Siregar peran agak ada sesuatu yang kemudian panik mereka begitu kan ya. Saya sudah sejak dulu yang mengamati bahwa Presiden Jokowi itu politiknya tidak seperti itu begitu. Bisa saja ke kanan ya. Mungkin tebakan Dene Siregar mungkin lurus mereka begitu kan. Tapi pada hakikatnya ya mulai agak ragu apakah dia lurus ke kanan apa ke kiri begitu. Kan begitu logikanya begitu kan ya. Dan sekarang sudah mulai agak kecewa mereka. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini.